Ya, shalom semuanya. Kita Shalom. nyebutnya apa nih, para Para sahabat? sahabat saja. Sahabat. Shalom Ya, Pak. Shalom ya, Pak. shalom. Kita akan mulai belajar. Ya, saya usahakan bisa selesai dalam waktu 45 menit. Setelah itu kita tanya jawab. Saya sudah beberapa bulan selama masa pandemi ini malah biasanya 7:30 malam udah tidur, tapi jam 4 bangun. Ya, tapi kalau ada Zoom ya kita layani. Oke, saya akan sampaikan materinya. Juga nanti saya file PDF-nya akan saya taruh di chat ya, karena beberapa slide saya akan skip cepat sekali supaya, dan juga ayat saya tidak akan baca. Saya akan sebutkan saja, toh setelah saya selesai bicara, ayatnya nggak berubah bunyinya, bisa dibaca belakangan, itu bunyinya tidak akan berubah. Jadi itu menghemat waktu ya. Jadi nanti kalau loh, ayatnya nggak dibaca gitu ya, dibaca sendiri saja. Ya, kita akan berbicara sebentar supaya lebih mudah. Nanti filenya ini dalam bentuk PDF saya akan berikan. Kita ada di era milenial di mana banyak pergumulan ya. Kalau istri tunduk itu ya gampang, tapi masalahnya jika suami bukan pemimpin spiritual. Kalau ideal ya suaminya imam, melayani, hamba Tuhan, takut akan Tuhan, udah pasti gampang sekali. Tapi ya kan realitanya cukup banyak para wanita ini rajin persekutuan, ikut kaum wanita, belajar Alkitab, malah lebih rohani. Masalah yang lain adalah suami hari ini mendapat tantangan yang jauh lebih banyak. Karena kalau $1.000 30 tahun yang lalu cukup untuk sekeluarga, maka $1.000 sekarang tidak cukup. Jadi kita kursnya pakai dolar aja atau pakai emas gitu ya. Karena memang jumlah kebutuhannya makin banyak. Belum lagi pandemi ini banyak PHK, maka siapa yang tidak di PHK? Yang multi talent, yang multitasking. Yang tidak multi talent, tidak multitasking, udah pasti kena PHK. Yang disisakan yang bisa menangani beberapa hal, sehingga banyak suami-suami stres. Tantangan lainnya adalah ketika istri mencoba sambilan, ternyata malah lebih sukses. Apalagi bukan sambilan, memang benar-benar berkarier. Lebih sukses, lebih kaya, lebih rohani lagi. Nah, gimana mau tunduk gitu ya? Suaminya sudah miskin, males, jelek lagi. Nah, pertanyaannya, lah kok mau nikah sama dia? Jadi ya itu namanya konsekuensi pernikahan. Belum lagi memang data melaporkan bahwa wanita kaya, sibuk, sukses itu hari-hari ini cukup banyak. Yang menarik adalah kalau angka perceraian, maka dari 600.000 perceraian tahun lalu, 70% penggugat cerai itu wanita. Lalu dari 70% penggugat cerai itu, siapa yang menceraikan? Yaitu 95%-nya itu wanita yang bekerja. Jadi kalau di sini ada suami-suami punya istri yang bekerja, lebih kaya, lebih pinter, nah bukan nakut-nakutin ya, hati-hati aja karena itulah data perceraian. Nah, kalau saya kemarin dari istri saya dapat kisi-kisi materinya, itu semuanya 100% ada di 2 buku ini. Dan 1 buku butuh 5 sesi. Jadi kalau mau semua kisi-kisi yang kemarin di WA itu mau dijelaskan semuanya, itu 10 sesi gitu ya. Dan 10 sesi itu sudah ada di YouTube. Jadi sebenarnya nanti bisa dilanjutkan. Masuk aja ke YouTube, ketik menjadi suami istri Jarod Wijanarko. Sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Dicari sendiri ada semuanya ya. Itu sudah ada di-upload semuanya kalau yang nggak suka baca. Kalau yang suka baca, maka dalam 2 buku ini semua kisi-kisi ada, dan yang tidak dikisi-kisi masih lebih banyak lagi ada di buku. Jadi bukunya lebih lengkap daripada kisi-kisi ya. Nah, yang pasti Alkitab mengatakan bahwa kepala dari laki-laki itu Kristus. Kepala perempuan itu laki-laki. Jadi kalau laki-laki kepalanya Kristus, dia baru bisa mengepalai perempuan.
Nah, kepala di sini sebenarnya lebih condongnya itu imam. Imam itu mewakili Tuhan. Maka tidak boleh suami itu menjadi Tuhan. Minta disembah, ya, minta dihormati berlebih-lebihan kan namanya menjadi Tuhan bagi istrinya. Jadi tidak boleh imam yang betul gitu ya. Tapi banyak suami juga kadang-kadang menjadi seperti Tuhan. Nah, menjadi kepala dalam hal apa? Tuhan Yesus waktu menjadi manusia, maka dia menjadi imam bagi kita. Yohanes 1, Ibrani 3, Ibrani 6. Lalu Tuhan Yesus setelah dia naik ke surga, dia menjadi imam bagi kita. Efesus pasal 5 mengajarkan bagaimana suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus menyerahkan diri, menguduskan, itu semuanya adalah tugas Tuhan Yesus waktu menjadi imam. Maka dari situlah sebenarnya Yesus adalah imam bagi jemaat, mengorbankan dirinya, Ibrani 7. Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi jemaat, maka demikianlah suami mengasihi istri, Efesus 5, 22-28. Ini yang menjadi dasar kenapa suami itu selain menjadi kepala dalam hal struktur, tapi yang lebih penting lagi sebenarnya dia menjadi imam. Imam itu wakilnya Tuhan. Makanya jangan kebablasan suami menjadi Tuhan dalam keluarga, ya, minta dihormati berlebihan seperti disembah begitu, otoriter kayak Tuhan. Nah, itu salah gitu ya. Yang salah lagi juga nggak kayak Tuhan gitu ya, kayak setan. Sehingga banyak ibu-ibu berkata, waduh Pak Jarod, suami saya itu Pak, Bapak sih nggak ngerti Pak, suami saya itu bukanya Herodes Pak, urapannya Firaun Pak, tingkah lakunya Pontius Pilatus Pak. Wah ya sudah, kalau suaminya kayak Pontius Pilatus, pasti ibu akan menjadi seperti Tuhan Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus gitu ya. Jadi ini suami ini ya, ini maafkan dulu nih, kita ngobok-obok suami dulu, tenang gitu ya, nanti kaitan istri kan. Jadi tugas suami itu satu adalah imam. Menjadi kepala itu dalam konteksnya adalah imam. Nah, imam itu tugasnya bergaul dengan Tuhan. Memangnya Tuhan bisa bergaul dengan Tuhan? Bisa. Kita bisa dengar suara Tuhan? Bisa. Suara Tuhan yang pasti itu firman Tuhan. Karena pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau mau dengar suara Tuhan, ya baca Alkitab. Jangan nyepi puasa 40 hari lalu dengar suara. Itu halusinasi, itu bukan suara ya. Kalau orang itu kekurangan makan ya pasti akan berkunang-kunang lalu dapat penglihatan yang aneh-aneh gitu ya. Itu kayak gitu-gitu nggak usah dipercaya gitu ya. Apalagi orang yang bilang-bilang ketemu Tuhan, itu jangan-jangan skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Nggak bisa membedakan kenyataan sama khayalan. Itu penyakit jiwa. Nah, kalau mau bergaul dengan Tuhan, maka jelas ya, Tuhan itu firman, maka bergaul dengan firman Tuhan. Imam itu kudus. Nah, tapi itu adalah idealnya. Ya, kita mulai dengan yang ideal dulu ya. Seorang suami harus dimulai dengan untuk menjadi imam itu kan harus lahir baru, hidup baru, bertumbuh ke arah Tuhan Yesus. Nah, dalam hal seperti ini pasti suami bisa menjadi kepala yang baik. Nah, saya akan berikan kesimpulan dulu bagian segmen 1 ini untuk sang suami ya. Suami hidup sebagai imam di hadapan Tuhan, ia cinta dan bergaul dengan Tuhan, ia memiliki wibawa ilahi untuk memimpin keluarga, baik sebagai suami ataupun sebagai ayah sebenarnya ya. Jadi itu pasti bisa kalau dia bergaul dengan Tuhan. Nah, masalahnya adalah nanti bisa dilanjutkan ditanya jawab. Bagaimana saya harus tunduk, taat, hormat kepada suami? Jika gitu ya. I am a better leader. Saya ini wanita yang lebih pandai mengambil keputusan, lebih pandai mengatur keuangan, lebih tepat. Suami saya itu salah terus, salah lagi dan salah lagi gitu ya. Nanti dibahas saja, ditanya jawab ya. Tapi yang pasti sekali lagi kita berkata suami itu kepalanya perempuan, tapi laki-laki punya kepala adalah Kristus. 1 Korintus 11 ayat 3. Nah, suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat.
Jadi seorang suami harus menjadi kepala, tapi istri harusnya menjadi timnya suami. Ya. Nah, sebagai kepala itu Tuhan kasih jabatan atau kasih tanggung jawab apa sih? Dalam Kejadian pasal ayat 3 ayat 6 gitu ya. Ini cerita bagaimana Hawa itu melihat buah itu menarik hati, lalu dia mengambil keputusan dan memberikan buah itu kepada suaminya. Jadi di sini istri mengambil keputusan, ya. Dan dasar keputusan itu karena menarik hati. Karena memang wanita itu dasar hidupnya itu hati, perasaan. Kalau laki-laki itu pikiran. Saya pikir loh, Mah, tapi saya rasa loh, Pak. Tapi saya pikir-pikir loh, Mah, tapi saya rasa loh, Pak. Saya pikir ini pendeta enggak benar, tapi saya rasa enggak lah, dia orangnya baik. Tapi saya pikir loh, Mah, tapi saya rasa loh, Pak. Saya pikir, Mah, itu anak saya pukul biar dia tahu peraturan, tapi saya rasa loh, Pak, kamu mukulnya terlalu keras. Pak, mamahmu tuh nggak suka sama aku. Kamu tuh jangan berpikir yang negatif. Kamu tuh nggak merasakan yang kurasakan. Tapi saya pikir loh, Mah, tapi saya rasa loh, Pak. Nah, itulah namanya pria dan wanita, pikir dan rasa. Nah, firman Tuhan mengajarkan, menceritakan tadi bahwa Hawa mengambil keputusan karena dasarnya menarik hati. Lalu, nah, dari cerita ini sebenarnya akhirnya Tuhan marah. Karena itu sebuah kesalahan. Nah, yang menarik, yang salah adalah Hawa, tapi Tuhan marahnya sama Adam. Karena Adam adalah kepala yang harusnya bertanggung jawab, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab. Nah, kalau istri, sebenarnya apa sih perannya istri? Kejadian 2 ayat 18, maka istri itu penolong, perlu ditambah penekanan yang sepadan. Penolong, tapi ada penekanan yang sepadan. Nah, untuk menjadi penolong yang sepadan, maka kalau kita bicara wanita bijak atau penolong ajaib, ya, maka itu Amsal 31, satu pasal. Saya ambil satu ayat saja yang paling menjadi dasar. Seorang wanita akan berperan sebagai penolong, istri akan berperan sebagai penolong, seperti amanahnya, kalau dia punya kebaikan hati. Karena begitu istri nggak punya kebaikan hati, pasti saat dimintai tolong, dia merasa disuruh-suruh gitu, lalu nggak mau nolong dan marah sama suaminya. Kamu tuh nyuruh-nyuruh saya terus, minta tolong. Sendiri kenapa sih? Gitu ya. Itu berarti ciri-ciri wanita yang sudah melawan kodratnya, tidak mau jadi penolong, dan itu karena tidak punya kebaikan hati. Nah, sekarang kita langsung hal-hal praktis. Suami sebagai kepala, esensi kepala itu harus punya tujuan. Sebenarnya istri lebih kaya nggak apa-apa. Presiden itu kepala, menterinya lebih kaya nggak apa-apa. Presiden itu kepala, menterinya lebih pintar pun nggak apa-apa. Jadi istri itu lebih pintar tidak masalah. Karena esensi kepala itu bukan pandai dan bodoh. Soal ekonomi, menteri ekonomi lebih pintar. Soal agama, menteri agama lebih pintar. Tapi kepala negara punya tujuan yang jelas, visi yang jelas, Indonesia dibawa kemana, Pancasila gitu ya. Itu tujuan. Jadi harusnya suami itu punya tujuan. Dan kalau mau lebih rohani lagi sedikit, maka nilai hidup. Nah, selain punya tujuan, maka kepala itu esensi yang kedua itu mengambil keputusan. Nah, tadi kan pernah salah, ya. Kejadian 3 ayat 6 ini kan salah, di mana Hawa yang mengambil keputusan. Dan ini ada diceritakan. Hawa mengambil keputusan ini katakan, lalu ia mengambil buah itu dan memberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi Hawa nggak sendirian, cuma suami tidak berperan. Atau ini istri yang mengambil alih peran suami. Jadi dosa pertama itu sebenarnya sebelum memakan buah adalah tukar peran, di mana istri mengambil keputusan. Padahal harusnya itu tugasnya suami. Karena suami itu kepala, punya tujuan, lalu mengambil keputusan. Ya, kalau di buku saya jelaskan lagi 9 tips 1, 2, 3 sampai 9 gitu ya, cara mengambil keputusan. Kalau ingin dibahas juga sampai besok pagi ya. Nah, sekarang bagaimana tadi kalau suami saya ini bukan kepala yang baik, ngambil keputusannya selalu salah. Nah, itulah tugas penolong. Sebenarnya tugas penolong adalah membantu suami menjadi pemimpin yang baik. Nah, saya ambil dari buku yang 3 saja biar nggak banyak-banyak ya. Kalau poinnya banyak-banyak nggak selesai nanti ya. 3 cara seorang istri untuk bisa mensupport suami menjadi kepala yang baik.
supaya suami bisa mengambil keputusan yang baik, maka berikan data. Jangan ngotot. Nggak usah pakai emosi. Kamu tuh salah, nggak usah. Kamu tuh selalu, apalagi pakai kata selalu. Kan suami salahnya seminggu sekali. Hari Jumat lagi. Kan Senin sampai Kamis nggak salah gitu ya. Tapi kalau Jumat salah, minggu depan Rebunya salah gitu. Itu sebulan kemudian istri biasanya berkata, kamu tuh selalu deh gitu ya. Jangan bilang selalu, kadang-kadang gitu loh ya. Itu kata selalu itu kata emosi. Itu nggak boleh. Itu bukan penolong, namanya penggonggong gitu ya, atau penodong dan pengerongrong. Nah, maka berikan data. Contoh aja. Biar suami bisa mengambil keputusan anaknya sekolah di mana. Cepet Pak, ambil keputusan, cepet dong Pak. Papanya gendula. Apa sih nggak ngambil keputusan? Nah, jangan dimarahi, berikan data. Papa, kalau sekolahnya di sekolah ini, kasih data. Ini kurikulumnya internasional. Kalau yang ini nasional, kalau ini nasional plus, berikan data kurikulum. Saya jamin bapaknya tambah bingung, ya kan? Berikan data yang lain. Nah, Pak, ini kalau sekolah di sini uang pangkal sekian, SPP sekian. Anak kita SD, uang pangkal tambah SPP kali 12 bulan kali 6 tahun, jumlahnya sekian. Biar lebih gampang langsung ditotalin aja. Pak, kalau sekolah di sini uang pangkal SPP jumlahnya sekian. Sekolah ini 100 juta, sekolah ini 80 juta, sekolah ini 20 juta. Yang mana, Pak? Gitu. Pasti bapaknya milih yang 20 juta aja gitu. Lah Pak, saya nggak mau anak saya sekolah yang di 20 juta. Ya harus penolong yang cerdik ya. Yang 20 juta nggak usah diceritain gitu ya. Ceritain aja yang 800 juta, 600 juta, 200 juta. Ini 100 juta. Bapak biar milih yang 100 juta. Yang 80-20 nggak usah diceritakan ya. Tapi itu namanya penolong yang memberikan data gitu ya. Jangan nyuruh ngambil keputusan tapi nggak menolong gitu ya. Berikan dia data, tidak ngotot, tidak emosi. Suami adalah tadi kan harus punya tujuan ya. Istri menolong suami mencapai tujuannya. Jangan punya tujuan sendiri, pelayanan sendiri, bisnis sendiri, dagang sendiri, punya visi sendiri. Biarpun sama-sama melayani, bapaknya melayani gereja A, ibunya gereja B. Lalu konsep sana, konsep sini, dua-duanya selingkuh dengan teman pelayanannya. Walaupun dalam pelayanan perselingkuhan terjadi, itu yang kita ketemui. Nah, supaya suami itu berani mengambil keputusan, akhirnya pandai mengambil keputusan, selain diberikan data, beri kesempatan untuk salah. Karena dengan beberapa kali salah, dia akan jadi pinter, ya, dan beri kepercayaan. Itu kalau suaminya bukan pemimpin yang baik. Ya, kalau pemimpin yang baik, udah ini udah nggak perlu semuanya. Syukuri aja, terima kasih Tuhan, aku punya suami yang baik. Ya, tapi itu kan makhluk langka itu suami baik itu. Ya, suami yang ketiga melengkapi kelemahan suami. Kan menolong itu untuk melengkapi. Jadi ketika Tuhan membuat Hawa, Tuhan tuh ambil tulang rusuknya Adam, nggak ada lagi di Adam, adanya di Hawa. Jadi yang namanya jodoh itu ada sesuatu yang diambil dari Adam, nggak ada di Adam, adanya di Hawa. Makanya Adam bilang, ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Yang nggak ada di saya, ada dia. Wah ini dia, ini jodoh saya nih. Yang nggak ada di saya, adanya di istri. Gitu. Makanya itu namanya jodoh. Makanya kalau ibu ini rapi, suaminya nggak rapi, itu namanya jodohnya. Karena rapinya bapak diambil, ditaruh di ibu. Jadi menikah itu dua orang yang berbeda. Satunya rapi, satunya nggak rapi. Namanya jodoh. Dua-duanya nggak rapi, barangnya hilang terus. Satunya murah hati, satunya pelit. Namanya jodoh. Dua-duanya murah hati, bangkrut, duitnya habis. Satunya mau ke airport, mau kemana, ayo cepat. Satunya pelan, namanya jodoh. Dua-duanya pelan, pesawatnya udah terbang. Jadi memang menikah itu dua orang yang berbeda. Untuk apa? Untuk saling melengkapi. Jadi kalau berbeda, udah bener. Ya, itu sudah bener. Banyak orang pacaran waktu kuliah dulu. Waduh, coba kamu pikir sekali lagi. Kamu tuh banyak perbedaan. Kami saling mencintai. Cuelah, saling mencintai, perbedaan tidak masalah. Tapi coba kamu pikir sekali lagi, Kak Jarod, saya sudah berdoa minta tanda. Saya yakin pacar saya dari Tuhan. Pemuda-pemudi waktu mahasiswa kuliah dulu, yakin pacarnya dari Tuhan. Tapi banyak ibu-ibu yang sudah menikah, yakin sekali suaminya bukan dari Tuhan. Lah, kenapa setelah menikah yakin suaminya bukan dari Tuhan? Banyak perbedaan, nggak cocok. Justru banyak perbedaan itu namanya jodoh. Kalau sama, nggak ada di muka bumi yang sama. Maka menikah itu harus dengan yang berbeda. Untuk apa? Untuk melengkapi. Memang konsepnya itu untuk melengkapi. Yang tidak ada di Adam, adanya di Hawa. Maka Hawa dikembalikan kepada Adam supaya Adamnya lengkap. Makanya kalau ibu ini punya suami nggak rapi, ibunya rapi. Berarti memang tugasnya melengkapi. Pasti ibu punya kelebihan,
di mana itu kelemahan suami. Pokoknya kalau kelemahan pasangan itu kekuatan kita. Pasangan saya itu nggak bisa pegang uang, berarti Anda pandai pegang uang. Pasangan saya itu wah orangnya, nah, ya berarti Anda pasti nggak begitu. Karena memang untuk itulah namanya pernikahan. Oke. Kesimpulan bagian 2, suami yang cinta dan takut akan Tuhan memiliki tujuan hidup yang ilahi dan pasti akan mengambil keputusan dengan benar. Tapi kalau suaminya nggak seperti ini, nah tadi tugasnya istri sudah langsung saya jelaskan. Jadi sekaligus tugas suami, tugas istri, tugas suami, tugas istri. Oke, selanjutnya lagi. Suami itu diciptakan untuk apa? Kejadian 2 ayat 15, untuk mengusahakan dan memelihara taman. Artinya diciptakan untuk bekerja. Maka harusnya laki-laki yang normal kerja itu bahagia. Laki-laki nggak normal itu yang senangnya itu libur gitu. Wah, kalau hari Sabtu Minggu bahagia banget, Senin aduh kerja lagi. Itu laki-laki yang belum dipulihkan ya. Laki-laki yang normal gitu ya. Yang laki-laki yang diciptakan Tuhan tuh wih Senin ya kerja gitu ya. Itu namanya laki-laki sejati. Ya, memang diciptakan untuk bekerja, maka bekerja itu bahagia. Coba bayangin kalau ini para bapak-bapak ini, kalau kerja tuh nggak bahagia, padahal Senin sampai Jumat kerja terus, mati loh, akan mati dalam penderitaan loh. Kita bahagia juga mati, ya kan? Saudara semuanya bakal mati, amin. Ya nggak amin pun mati juga, emang kita semuanya bakal mati. Tapi matinya itu menderita atau bahagia? Saya pengen kalau nanti saudara melayat saya, kalau saya mati duluan, ya kan kita seumuran, ya kan. Tapi kalau saya mati dulu, kalau Anda mati duluan, gitu ya, ya ada pesan sama anak sama cucu. Nanti kalau Pak Jarod mati, tolong layat, gitu. Ya. Nanti Anda lihat saya di peti mati, wih, orangnya senyum. Ya, orang bahagia, ya kan. Jadi orang bahagia itu ya. Memang harusnya begitu. Laki-laki kalau nggak bahagia, gimana coba? Marah terus itu kan. Waduh, suami pasti istri sama anaknya mengeluh. Ayah saya itu muka Herodes, urapan Firaun, tinggal aku Pontius Pilatus. Kalau gitu salibkan saja. Ya, jadi harusnya pria itu menjadi pria yang bahagia. Sebagai suami punya tujuan mengambil keputusan. Nah, yang ketiga bertanggung jawab. Jadi tugas suami itu kepala. Dalam konteksnya imam. Kalau itu kedudukan. Pekerjaannya sebenarnya punya tujuan, mengambil keputusan, bertanggung jawab. Nah, ya bertanggung jawab itu menghidupi keluarga. Kalau nggak cukup, ya gimana kalau suami saya nggak cukup, kerjaannya kurang, gajinya kurang. Nah, kembali lagi pada istri. Istri menolong suami, membantu cari duit. Tapi yang dibantu ini jangan begini. Ada orang lagi sibuk kerja gitu ya, yuk saya bantu ya. Oke, makasih. Dah. Ditolong malah ditinggal. Nah, itu suami yang malas itu ya. Istilahnya istrinya nolong cari duit, dia malah jadi malas gitu kan. Itu enggak. Yang penting suaminya rajin. Soal income-nya lebih sedikit, saya yakin istri akan ikhlas. Kalau bahkan dia bahagia, kalau penghasilannya lebih tinggi, tapi suaminya harus rajin. Jangan sudah malas gitu ya. Malas itu salah diciptakan ya atau belum dipulihkan. Nah, maka kalau suami yang tugasnya bertanggung jawab menghidupi keluarga dan rajin tadi, gimana mau kaya kalau pegawai negeri serajin-rajinnya ya gajinya sedikit, tapi yang penting rajin. Nah, istri menolong, ikut cari duit, nggak masalah. Ya, memang tugasnya menolong, nggak bisa masak ya nggak apa-apa. Wong talentanya bukan masak, talentanya cari duit ya nggak apa-apa. Talentanya mimpin pabrik ya nggak apa-apa. Baca aja Amsal 31. Punya kebun anggur, punya garmen, punya pemintalan. Jadi saya tidak melarang, saya mendukung wanita punya pabrik, punya usaha, punya industri, punya perkebunan anggur. Itu persis Amsal 31 yang usahanya banyak sekali. Tidak menyalahi esensi mengenai kewanitaan. Tapi yang menyalahi adalah ketika punya usaha nggak baik hati. Jadi Amsal 31 itu paling lengkap sebenarnya kalau untuk bicara wanita. Pria sejati bertanggung jawab, rajin bekerja, dan menghidupi keluarga. Oke. Suami kepala, istri penolong. Nah, sebagai kepala itu sebenarnya ada penambahan dari Efesus pasal yang kelima, selain punya tujuan, mengambil keputusan, bertanggung jawab. Ada penekanan di sini yang cukup menarik sebenarnya dari Efesus pasal 5, itu suami itu yang ini mungkin jarang dikotbahkan gitu ya. Kalau yang sering dikotbahkan itu dari kisi-kisi yang ada itu saya ambil 1/3 atau 1/4 mungkin ya. Yang lain saya lewatin aja malah. Jadi suami itu Alkitab mengajarkan suami itu mengasuh loh. Mengasuh istri seperti Kristus mengasuh jemaat. Jadi kata mengasuh itu unik sekali. Mengasuh itu terminologi yang biasanya dipakai hanya untuk ibu kepada anak.
Tapi ada ayat sebenarnya mengasuh itu juga suami terhadap istri. Jadi suami itu harusnya mengasuh. Yang bisa sebenarnya dalam ayat ini juga menggembalakan. Tapi benar kata yang digunakan itu mengasuh. Makanya mengasuh atau menggembalakan itu contohnya. Kalau misalnya, ya tadi kan misalnya punya suami kayak Herodes, jadi sekarang dibalik gitu ya. Ini punya suami, punya istri kayak anak-anak gitu ya, bodoh lagi. Ya jangan digoblok-goblokin ya. Ya diasuh gitu ya. Ada orang tanya, Pak Jarot, istri saya itu goblok banget, bodoh banget itu. Kenapa ya, Pak? Lalu saya tanya balik, jujur ya Pak ya, jujur ya Pak ya. Waktu Bapak cari istri dulu, jawab pertanyaan saya Pak. Bapak cari yang pintar atau cari yang cantik? Dengan pertanyaan saya dia senyum-senyum loh. Yang dicari yang cantik, yang seksi, pandai dandan terus, nggak pernah belajar. Ya kalau yang dicari cantik dapatnya bodoh ya nggak salah pilih dong gitu. Kalau dicari yang cantik dan seksi dapatnya bodoh itu nggak salah gitu. Yang dicari cantik seksi. Diajak ngomong nggak nyambung, ya nggak nyambung. Waktu kuliah nilainya juga jelek gitu ya. Anda kan tertarik dengan kecantikan dan keseksiannya. Nah kalau yang dicari emang yang pintar dapatnya bodoh itu namanya salah kok ya. Ya nggak mungkin ya kalau dicari yang pintar ya dapatnya pasti pintar. Bang yang dicari itu cantik, seksi, dapatnya bodoh. Itu Bapak nggak salah pilih. Ya. Itu namanya konsekuensi pernikahan. Kalau yang dicari yang keren lagi, wah anaknya orang kaya keren gitu ya. Begitu menikah ya males loh. Kalau mau rajin tuh jadi orang miskin. Orang miskin itu rajin-rajin dong dari kecil kerja terus gitu ya. Cari cantik, seksi, kaya. Udah begitu menikah kaget. Lah kok si istri saya males lah. Kamu kan dulu nggak cari yang rajin, carinya yang keren, rajin dandan ya. Dapur ya nggak menah dia nyuci piring. Ya. Jadi yang Anda cari itu apa gitu ya. Nah kalau sudah dinikahi maka namanya konsekuensi pernikahan. Nah kalau dapatnya nih istri yang kekanak-kanakan, kayak anak kecil, bodoh lagi, ya sudah digembalakan, dididik, diajari. Tergantung bodohnya apa. Nggak bisa ngatur uang, ajari ngatur uang. Nggak bisa diri anak, ajari diri anak, dan seterusnya. Itu namanya mengasuh, gitu ya. Kalau merawat ya dalam hal sakit dan fisik. Oke. Menggembalakan juga dalam arti firman. Ya, karena tadi ayatnya jelas sekali ya, memandikan dengan air dan firman. Jadi ya kalau suaminya imam nggak bisa ini melakukan tugas ini ya. Menggembalakan itu kalau orang Jawa bilang ngemong gitu ya. Oke. Suami mengasuh dan merawat atau menggembalakan. Maka ada sebuah quote yang bagus dari John Florio. A good husband makes a good wife. Jadi sebenarnya ini kayak hukum tabur tuai. Oke, kita lanjutkan lagi. Tapi bagaimana saya bisa mencintai suami yang jelek? Udah kira-kira begitu ya. Kalau suami saya imam, punya tujuan, mengambil keputusan, bertanggung jawab, waduh ya saya bahagia banget Pak. Lalu suami saya itu enggak punya tujuan, ngambil keputusannya lelet, sekali mengambil keputusan salah. Bagaimana saya bisa mencintai suami yang jelek? Oh, nah. Ya, mencintai suami. Bagaimana Pak saya bisa mencintai suami juga yang bukan pemimpin rohani? Ini semuanya ini semuanya cover. Ini yang saya upload ini semuanya cover buku ya. Jadi kalau mau dicari bukunya ini ketemu nih gitu ya. Tapi kalau mau sudah diambil sari-sarinya ya di buku saya ada ya. Ini ada yang di buku di pojok bawah itu ada menjadi seorang istri, itu cover buku, berarti ini ada di buku saya yang judulnya itu. Jadi kayak apa untuk guide-nya begitu. Nah, sekarang kita bicara tunduk. Dalam konteks suaminya imam dan kepala, maka sebenarnya istri itu baru bisa tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, seperti Efesus 5 ayat 32. Ya. Kalau suaminya nggak imam, nggak jadi kepala, nah gimana mau tunduk? Nah, itu emang itu susahnya di situ. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh ya. Tapi Alkitab mengajarkan Efesus 5:22 supaya tunduknya itu seperti kepada Tuhan. Seperti gitu ya. Nah, maka tipsnya gimana kalau saya itu susah sekali Pak tunduk kepada suami? Maka tipsnya adalah lakukanlah untuk Tuhan. Jadi saya mau tunduk kepada suami tapi sulit sekali, saya akan melakukan ini
seperti untuk Tuhan. Seperti seorang suami yang misalnya kerja di kantor gitu ya, perusahaannya nggak benar, bosnya nggak benar. Oke, saya anggap pekerjaan saya, pelayanan saya seperti bekerja untuk Tuhan. Nah, sama juga istri bisa begitu. Jika sulit untuk tunduk kepada suami, lakukanlah itu sebagai pelayanan kepada Tuhan. Nah, 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Ini untuk kondisi 1 Petrus 3 ini untuk kondisi kalau suaminya bukan orang percaya, bukan orang baik, bahkan belum bertobat. Nah, ketika suaminya jahat, tidak bertobat, tidak percaya, 1 Petrus 3 masih mengajarkan supaya istrinya tunduk. Supaya dengan demikian dikatakan mereka akan dimenangkan tanpa perkataan. Bagaimana suami bisa dimenangkan? Jika mereka melihat istrinya saleh, murni, maka suami akan dimenangkan tanpa perkataan. Karena laki-laki itu telinganya nggak kuat. Ya. Jadi suami itu akan dimenangkan sama istri, kalau istrinya tunduk, maka akan dimenangkan tanpa perkataan. Nah, banyak suami-suami tidak bertobat karena istrinya tidak tunduk dan kebanyakan perkataan. Maka solusinya adalah stop berkata-kata, diam, dan tunduk. Jadi Alkitab itu mengajarkan sebuah cara membuat suami itu bertobat adalah tunduk tanpa perkataan. Nah, biasanya istri banyak perkataan dan tidak tunduk. Ya, sampai mati pun suaminya nggak akan bertobat. Karena memang caranya adalah tunduk dan tanpa perkataan. Nah, maka dari ayat-ayat tadi sebenarnya muncul sebuah prioritas bagi seorang istri. Ya, prioritas adalah tunduk itu kepada suami. Alkitab tidak ada satu ayat pun istri itu tunduk kepada pendeta. Saya tidak mengajarkan memberontak ya, tapi tidak ada ayat istri itu tunduk kepada pendeta. Jadi istri itu tunduknya sama suami. Jadi misalnya istri itu dikasih jadwal pendeta mimpin doa di gereja atau jadi WL. Lalu suaminya pas biasa kerja di luar kota, sekarang pulang rumah, dia bilang, "Mah, kamu di rumah aja." Istri harus tunduk, telepon pendetanya, minta supaya jadwalnya diganti karena suami minta ibu di rumah. Nah, itu yang benar. Tapi kalau ibu tetap ke gereja, ini adalah istri pemberontak yang tidak alkitabiah. Ya, kalau istri nggak tunduk kepada suami, maka suami akan juga meremehkan pendetanya. Tapi kalau istri tunduk kepada suaminya dan dia tahu, suami tahu itu adalah ajaran pendetanya, maka nanti justru suaminya akan bertobat dan menghormati pendetanya. Tapi laki-laki tidak akan menghormati pendeta dan gereja yang tidak mengajarkan istri tunduk kepada suami. Jadi itu rumusnya begitu. Jadi memang Alkitab itu mengajarkannya begitu. Urutannya begitu. Istri harus taat dan tunduk kepada suami. Perlu saya tekankan, bukan kepada pendeta. Nah, kalau prioritasnya benar, suami bertobat dan ikut ke gereja. Nanti bisa bersama-sama menghormati gembalanya 2 kali lipat. Tapi caranya adalah dengan tunduk dulu. Ini kondisi ajaran 1 Petrus 3 itu untuk keadaan di mana suaminya tidak bertobat. Ya, caranya begitu. Nah, idealnya suami kepala. Namun jika Anda lebih rohani, maka ajak suami mengenal Tuhan. Bukan meremehkan, apalagi memberontak. Ya, nah, sekarang saya mau kasih penekanan karena banyak jawaban. Tunduk kepada suami taat ini dalam hal apa gitu ya? Nah, ada 2 ayat yang saya mau tampilkan. Efesus pasal 5 ayat 24. Sebagaimana Kristus tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tapi dalam segala sesuatu itu ini konteksnya Efesus 5, di mana suaminya adalah imam. Nah, sekarang gimana kalau suaminya bukan imam? Maka ada ayat lain di Kolose 3. Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, kata sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, maksud dasar di sini adalah istri harus tunduk kepada suami, tetapi juga berarti bahwa ketaatan hanya pada wilayah yang dikehendaki Tuhan. Nah, jadi sebenarnya kalau suaminya itu mengajak istri berbuat dosa,
maka pada saat itulah istri boleh tidak tunduk kepada suami. Ya, jadi sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan ini juga diperuntukkan untuk suaminya. Supaya istri tunduk kalau suaminya sebagaimana dalam Tuhan. Itu dalam konteks itu sebenarnya. Nah, makanya sekarang aplikasinya. Kalau suaminya minta istri di rumah, padahal istri ada jadwal doa di gereja, ini istri di rumah itu bukan dosa. Maka di sini istri harus taat dan tunduk. Sudah taat dan tunduk. Tapi kalau misalnya suami ngajak gini, yuk mah, temenin aku judi yuk. Ya. Nah, itu kan ngajak berbuat dosa. Nah, pada saat itulah istri tidak usah tunduk, tapi tetap harus hormat. Hormat tuh gimana? Maaf ya Pak ya, kalau ngajak judi, aku tuh nggak bisa Pak. Kalau yang lain apa aja bolehlah. Mau ngajak bercinta, ayo. Mau suruh mijetin, ayo. Mau suruh apa, ayo. Tapi kalau mau ngajak nge-seks, ayo. Tapi kalau ngajak judi, maaf ya Pak ya, aku nggak bisa. Nah, itu namanya hormat. Tidak hormat tuh begini. Laki-laki bejat lo udah tua, udah mau mati masih judi. itu namanya istri kurang ajar. Walaupun suaminya salah. Suami salah itu tetap nggak boleh dikurang ajarin, tetap harus dihormati. Nah, itu bedanya hormat, tunduk dan taat. Ya, taat hanya untuk wilayah sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya. Oke. Istri yang menjadi penolong yang baik adalah istri yang bisa menghormati suami sekalipun suaminya bukan imam. Ya, apapun suaminya. Baik orang yang tidak percaya sekalipun. Hanya kasih Tuhan yang memampukan seorang istri untuk baik, tunduk, dan hormat kepada suami. Di luar itu mustahil, tidak bisa. Ya, nah lengkapnya silakan dipelajari di buku ini. Saya mungkin ambil 5 menit untuk aspek yang lain, ya sebagai penutup, yaitu untuk anak hormat orang tua. Anak akan hormat orang tua kembali kepada ayah yang adalah pemimpin. Nah, ini ada cover buku di bawah menjadi seorang ayah. Jadi ini saya ini udah masuk ke buku yang lain, gitu ya. Kalau dalam kisi-kisi, jadi suami taat Tuhan Yesus, istri taat suami. Nah, suami istri taat Tuhan, maka anak taat orang tua. Nah, ini ada di buku menjadi seorang ayah, bahwa ayah itu adalah kepala keluarga, tapi juga imam. Kalau dia menjadi imam, wakil Tuhan, maka anak akan menghormati orang tua. Ya, nah, kesadaran bahwa kita orang tua itu wakilnya Tuhan bukan berarti minta penghormatan yang berlebihan, tapi sebaliknya bahwa anak ini punya Tuhan yang diwakilkan kepada kita. Karena itu punya Tuhan, maka kita harus jaga baik-baik. Oke, kita kasih ilustrasi. Bapak Ibu pasti kenal Jokowi dong, ya kan? Dan saya yakin Bapak Ibu termasuk menghormati Jokowi lah, gitu ya. Gimana kalau misalnya kita ini ada pertemuan, ya, nih alumni kumpul, waduh, dan mengundang Jokowi. Jokowi kebetulan kok datang ajudannya sakit sendirian dan dia bawa tas. Tasnya ini, wah, ya tas presiden isinya barang-barang penting, barang berharga. Mungkin nggak berharga, penting, gitu ya. Lalu Pak Jokowi mau kencing dan dititipkan kepada saudara, ya, anggap aja Pak Enos atau Bu Yeni, ya, yang saya bisa baca, yang lain kan nggak muncul. Ini Bu, tolong tas saya dijagai. Ini tasnya Pak Presiden, gitu ya. Bu Yeni kira-kira gimana? Enak aja, bentang-bentang presiden titip tas, taruh aja geletakin, hilang ya serah gitu ya. Atau enggak? Punya presiden ya kan? Kita sadar betul ini tasnya presiden, kita jagai dong gitu. Nah, kita sadar nggak anak kita tuh punya Tuhan? Kadang-kadang kita tuh punya anak, tapi nggak sadar loh. Kita tuh nggak sadar, ini punya Tuhan. Nah, makanya sebenarnya kita harusnya sadar. Kalau kita sadar tuh punya Tuhan, udah kita pasti akan jagai seperti menjagai punyanya Tuhan. Nah, itu sebenarnya pemahaman bahwa orang tua itu wakil Tuhan yang dititipi anak, di mana anak itu punya Tuhan. Maka dalam hal seperti itu, nanti baru berkat turun dari kepala ke anak, dan anak akan menghormati orang tua, itu pasti hal yang pasti, ya. Ayah akan dihormati kalau ayah menjadi imam di hadapan Tuhan. Ayah menjadi imam
tugasnya memelihara hadirat Tuhan, termasuk bagi anak-anak. Nah, ini saya ada promosi, ya. Promosinya apa? Yang pertama jadi sebenarnya ada malam ini tuh kalau kisi-kisinya lengkap semuanya, itu 4 buku. Menjadi suami, menjadi istri, lalu ada buku menjadi ayah, dan juga menjadi ibu. Wah, ini sudah, itu semua kisi-kisi yang dikasih itu pasti ada, dijamin 100% ada semuanya, gitu ya. Nah, berita baiknya apa? Semua buku ada diskon 50%. Jadi bukunya itu rata-rata buku saya itu 200 sampai 220 halaman. Nggak ada yang di bawah 200 halaman. Jadi dengan ketebalan 200 halaman, itu kalau buku orang lain harganya biasanya 75.000. Nah, buku saya itu 50.000. Itu pun sekarang beli 1 dapat 2. Jadi gampangnya satunya cuma 25.000 gitu ya. Baik buku pernikahan, buku parenting gitu ya, semuanya diskon 50% ya karena pandemi. Gimana Pak cara belinya? Kalau yang biasa beli lewat Tokopedia, ya masuk aja Tokopedia. Mau Shopee juga ada, mau Gramedia.com juga ada, mau Bukalapak juga ada, tapi yang pasti Tokopedia ada, atau kalau mau lewat WA, nah ini WA-nya nanti kan filenya saya kasih ya, itu bisa dipesan juga lewat WA juga bisa ya. Nah, oke. Itu dari saya, kayaknya pas 45 menit ya, supaya kita bisa ada waktu tanya jawab. Nanti istri saya munculnya pas tanya jawab. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jarod. Kita sudah mendengarkan tadi sebagian dari dilayani tentang pendudukan diri suami istri, perintah atau tanggung jawab. Kita tadi sudah dijelaskan lagi bahwa Kristus adalah suami, dan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Jarod, kita boleh bertanya. Untuk pertama ini saya berikan 3 penanya. Kalau sudah ini bisa di unmute. 3 penanya. Shalom. Yuk, ya. Ya, Shalom, Pak James. Pak Jarod. Ya, shalom malam. Malam, Pak. Ya. Saya dulu ya. Kalau saya lihat tadi Ya, ketika silakan. terjadi, kedengaran ya? Ya, dengar. Kalau terjadi memang ada perbedaan, cenderung memang saya lihat tadi memang benar yang Bapak sampaikan. Nah, problemnya kalau suami dan istri dalam banyak hal tuh sama-sama smart, sama-sama pinter, sama-sama rajin ke gereja. Nah, ini problemnya yang membuat ada karena merasa sama-sama hebat, ada sedikit perbedaan pertentangan lah. Nah, kalau begitu posisinya Pak Jarod, tetap juga kalau saya lihat istri harus agak sedikit merendah ya, harus sedikit mengalah dari kondisi itu Pak. Karena kalau saya lihat dari uraian tadi memang mau tidak mau ya posisi istri harus penolong yang harusnya lebih rendah hati supaya dia bisa mengangkat suaminya. Begitu nggak Pak? Ya. Ya, betul. Ya, pertanyaannya? Ya, ini yang kita alami kan yang sering terjadi. Hal-hal seperti ini kita lihat menjadi problem ya karena dia sama, level imannya sama, apa yang sama, tetapi akhirnya karena istri merasa juga sama-sama hebat, sama akhirnya nggak ada komunikasi, udah diam-diam saja. Memang tidak bermasalah, tetapi di dalam hati masing-masing, ini terbentuk ini akar kepahitan nih di antara kedua karena memang tidak menempatkan pada posisi harusnya tetap apapun terjadi, istri harus mengangkat suaminya lah, dia menundukkan diri. Nah yang ini membuat ketika disangkut pautkan dengan hubungan suami dengan orang tuanya. Nah ini biasanya mungkin terjadi nih. Kalau level tadi kan oke, suami istri harus agak ya merendah lah untuk mengangkat suaminya. Nah ketika ada hubungan suami dengan ibunya yang begitu dekat, begitu akrab,
ada perhatian. Nah, ini sering terjadi menjadi agak sedikit konflik, Pak. Nah, apakah istri tetap juga menghormati suami dalam pengertian harus menguatkan suami yang begitu mengasihi ibunya? Nah, gitu nggak, Pak? Karena kadang-kadang istri merasa jadi jealous. Kak, mamanya melulu yang diperhatiin. Padahal kita memang sudah perhatiin istri. Tapi nggak tahu kenapa kayaknya merasa aja kalau ada ibu kita agak jealous. Nah, itu gimana, Pak? Ini dengan mertua ya, dengan mertua Ya. dengan ibu ya. Ya. Istri dan mertua. Iya, jadi memang dalam hal ini